Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 336. Pamela mengedipkan matanya dan berkata, "Paman, dulu aku dibawa olehmu ke kediaman keluarga Dirgantara dan dipaksa untuk bekerja sama denganmu. Jadi, aku selalu kooperatif, berusaha untuk menuruti semua instruksimu, berusaha nggak membuatmu marah dan nggak menaruh harapan apapun padamu. Tapi, situasi sekarang sudah berbeda. Karena kita berdua ingin mencoba untuk menjalani hubungan secara baik-baik, kamu juga harus belajar untuk menghormati keputusanku." Kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini benar-benar membuatku merasa sangat lelah. Aku ingin menenangkan diri sendiri. Apa aku boleh tinggal di kamar ini sendirian? Kalau kamu bersikeras menegaskan kamar ini adalah kamarmu, aku akan pergi ke kamar tamu. Atau, aku juga bisa langsung meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumahku. Agam menyipitkan matanya. Melalui beberapa patah kata yang keluar dari mulutnya, gadis itu menegaskan bahwa dia benar-benar tidak bisa diajak berkompromi lagi. Gadis satu ini benar-benar cerdas, pikir Agam. Apa maksudmu dengan milikmu, milikku? Setiap kali, bukankah selalu aku yang mengalah padamu? Kalau kamu ingin tinggal sendirian di kamar ini menjadi milikmu. Aku akan pergi ke ruang kerja. Kalau begitu, terima kasih banyak, Paman, kata Pamela sambil terkekeh. Kemudian, dia mengangkat dagunya, melemparkan sorot mata penuh arti ke arah tangan pria itu yang sedang mendorong pintu. Tanganmu. Walaupun Agam tidak ingin membiarkan gadis itu sendirian, tetapi dia tidak berani memprovokasi leluhur kecilnya itu. Pada akhirnya, dia menarik kembali lengannya dengan patuh. Begitu pria itu menarik tangannya, Pamela langsung menutup pintu kamar tanpa ragu, lalu pergi ke kamar mandi dan melepaskan pakaiannya. Melihat pintu tertutup tepat di depan wajahnya, saraf-saraf di kening Agam langsung menonjol. Ekspresi pria itu jelas tampak tidak senang. Seumur hidup, baru pertama kali ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Namun, apa boleh buat, dia sendiri sudah jatuh hati pada gadis itu. Agam memijat-mijat pelipisnya dengan tidak berdaya. Begitu dia berbalik, dia melihat Ervin, bawahannya berdiri tidak jauh dari saja. Seolah-olah sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri adegan tadi, Ervin memandang ke arah majikannya dengan gugup dan ragu untuk berbicara. Agam menyalakan sebatang rokok, lalu berkata dengan kesal, "Katakan saja." Setelah mendapat instruksi dari majikannya, Ervin baru berani melangkah maju dan melaporkan, "Tuan, kami sudah menemukan sumber video itu. Tapi, alamat situsnya palsu, sedangkan alamat situs aslinya sudah diberi kata sandi yang rumit. Saat ini, kami sedang mencoba untuk meretasnya. Kalau dugaan kami nggak salah, seharusnya selebriti internet itu yang melakukannya, sekalian untuk melampiaskan amarahnya pada nyonya." Agam mendengus dingin, menjentikkan rokoknya dan berkata, "Atur orang untuk menemukan selebriti internet itu sesegera mungkin. Kalian nggak perlu memedulikan masalah di internet lagi, serahkan saja padaku." Ervin tertegun sejenak, dia merasa agak terkejut. Kalau didengar dari ucapan majikannya berniat untuk turun tangan sendiri. Ternyata pengaruh nyonya jauh lebih besar dibandingkan Nona Kalana. Baik, setelah mendapat instruksi dari majikannya, Ervin segera berbalik dan pergi untuk melaksanakan tugasnya. Setelah Ervin pergi, Agam mengembuskan rokoknya. Dia memiringkan kepalanya dan melirik pintu kamar yang tertutup dengan rapat. Tidak berdaya, dia hanya bisa pergi ke ruang baca. Selesai mandi, Pamela berganti pakaian rumah. Dia sudah merasa jauh lebih segar. Kemudian, dia duduk di depan meja dan menyalakan komputer. Begitu dia memasuki sebuah aplikasi, obrolannya dengan Ariel dan Marlon langsung muncul di depan layar. "Marlon, bos, kamu di mana?" Pamela mengetikkan beberapa patah kata balasan, "Kediaman keluarga Dirgantara." "Ariel, bos,
Kami berdua sedang berusaha mencari cara untuk menekan berita yang beredar di internet, tapi Pak Agam sudah melakukannya terlebih dahulu. Pamela, ya, aku tahu. Marlon, bos, kupikir ada orang yang mendorong hal ini di belakang layar. Kalau nggak mungkin hanya dalam waktu setengah hari saja situasi sudah separah ini. Walau sekarang berita di internet sudah ditekan, komentar-komentar yang ditujukan padamu tetap buruk. Bos, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Pamela, jangan panik, masalah itu aku tangani sendiri saja. Marlon, coba kamu selidiki siapa yang menggunakan layar LED Bank Moroka untuk menyatakan cinta pada hari itu. Lalu selidiki juga apakah ada orang yang bernama Naila Latif dan lihat apakah ada seseorang yang bernama Naila di kota Marila yang kebetulan baru kembali ke dalam negeri dalam beberapa hari ini. Marlon, siap, laksanakan. Ariel, bos, maksudmu, orang yang menyatakan cinta dengan menggunakan layar LED Bank Moroka bukan Pak Agam. Bab 337. Pamela, memang bukan dia orangnya. Ariel, wah, sungguh menarik. Sepertinya ada orang yang sengaja memainkan trik seperti ini agar orang-orang yang melihat layar LED itu salah paham. Sepertinya kemungkinan besar Nona Kalana sendiri yang melakukannya, kan? Pamela juga mencurigai hal tersebut. Dia bukan tidak mempercayai penjelasan yang diberikan Agam padanya, dia juga tidak meragukan kemampuan Agam untuk menyelidiki hal sepele seperti ini. Hanya saja, dia merasa kejadian dengan kemungkinan sekecil itu kenapa bisa begitu kebetulan terjadi. Kalana kembali tepat pada hari di mana Agam mempersiapkan kejutan untuknya. Selain itu, pada hari kepulangan Kalana, kebetulan ada seseorang yang menyatakan cinta pada seorang wanita melalui layar LED Bank Moroka. Hal yang penting lagi adalah mengapa pernyataan cinta pada seorang nona dari keluarga terpandang tidak mencantumkan nama lengkap wanita itu, melainkan hanya dengan kata "la". Apa mungkin orang yang melihat layar LED itu bisa langsung mengetahui siapa wanita bernama La itu? Bahkan, kalaupun orang yang bersangkutan melihat layar LED itu secara langsung, orang itu juga tidak akan tahu pernyataan itu ditujukan kepadanya, bukan? Karena memilih untuk menyatakan perasaan di depan umum, itu artinya orang yang menyatakan cinta menyukai suasana yang romantis, bukan? Kalau begitu, kenapa tidak mencantumkan nama lengkap wanita pujaan hatinya? Hal ini sangat bertentangan dan tidak masuk di akal. Sebenarnya wajar saja setelah mengetahui nama orang yang dinyatakan cinta di layar LED Bank Moroka adalah Naila Latif, Agam langsung menghentikan penyelidikan. Kalana adalah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya, jadi tentu saja dia akan melewatkan wanita itu dan tidak akan mencurigainya. Tidak ada seorang pun yang akan mencurigai seseorang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Berbeda dengan Agam, Pamela tidak punya hubungan apapun dengan Kalana. Setelah mengenal wanita itu beberapa hari, Pamela tetap tidak memiliki kesan baik pada Kalana. Bahkan, dia merasa Nona Kalana yang kelihatan polos itu sebenarnya sedang memakai topeng. Selain itu, kejadian demi kejadian itu dialaminya seolah tidak pernah berhenti sejak kepulangan Kalana. Tidak sulit bagi orang untuk menghubungkan kejadian-kejadian itu dan merasa sedikit banyak kejadian-kejadian itu pasti berhubungan dengan Kalana. Kalau kejadian-kejadian itu benar-benar ada hubungannya dengan Kalana, maka sesungguhnya wanita yang kelihatan polos dan lembut itu adalah wanita yang sangat keji. Kedepannya, dia harus mewaspadai wanita itu. Saat ini, tiba-tiba ponselnya berdering saat tersadar kembali. Pamela melirik nama di layar ponsel tersebut. Nama yang terlihat di layar ponsel adalah kakek. Begitu melihat kata kakek, Pamela merasa kata itu sangat asing baginya karena dia tidak memiliki seorang kakek. Sesaat kemudian, dia langsung menyadari satu hal. Sekarang, ponsel yang digunakannya adalah ponsel milik Agam. Itu artinya kakeknya Agam yang menelepon. Pamela merasa agak ragu untuk menjawab panggilan telepon tersebut. Dia belum pernah bertemu dengan Tommy, Tommy juga tidak mengenalnya. Karena itulah,
dia mengambil ponsel itu dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Agam yang berada di ruang kerja. Namun, tanpa sengaja dia malah menekan tombol jawab. Panggilan telepon sudah terhubung. Gawat, serunya dalam hati. Di ujung telepon, terdengar suara marah seorang lansia. Agam, dasar bocah sialan. Sebenarnya kamu menikahi makhluk sialan apa menjadi anggota keluarga Dirgantara? Kamu adalah seorang pria dewasa, kenapa kamu malah membawa wanita penipu seperti itu ke rumah? Apa kamu berniat melihatku cepat mati? Mulut Pamela bergerak-gerak. Kalau dia tidak salah tebak, maksud makhluk sialan yang keluar dari mulut Tommy adalah dirinya, kan? Bab 338. Tidak mendapat tanggapan apapun, Tommy mulai merasa ada yang aneh. Halo, kenapa nggak kedengaran suara dari sana? Apa kamu nggak bisa mendengarku? Agam, cepat bicara. Pamela tidak bisa berkata-kata. Apa yang harus dia katakan? Apa dia harus katakan dia bukan cucu kesayangan Tommy, melainkan makhluk sialan yang disebut oleh Tommy barusan? Saat Pamela sedang ragu bagaimana caranya untuk menanggapi Tommy, tiba-tiba dia mendengar suara Nyonya Frida dari ujung telepon. Dasar si tua ini, siapa yang mengizinkanmu menelepon Agam? Baru saja minum obat, kamu tetap nggak bisa diam. Sini, serahkan ponselmu padaku. Kemudian, terdengar penolakan Tommy sejenak, lalu ponselnya dirampas oleh Frida. Setelah merampas ponsel Tommy, Frida bertanya, Agam, berita yang tersebar di internet dalam negeri sangat menggemparkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Begitu mendengar pertanyaan Frida, Pamela menghela napas dengan tidak berdaya dan bersiap untuk memberi penjelasan panjang lebar. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, terdengar nada marah Frida dari ujung telepon. Agam, apa pesanku padamu sebelum aku pergi? Bukankah aku memintamu untuk menjaga Pamela dan memperlakukan Pamela dengan baik? Alih-alih menjaganya dengan baik, kamu malah membiarkan nama baiknya dicoreng di internet. Apa ada suami sepertimu? Pamela tertegun, kata-kata penjelasan yang ingin diucapkannya seolah-olah tersangkut di tenggorokannya, lalu ditelannya kembali. Ternyata Frida percaya nama baiknya dicoreng, bahkan menyalahkan Agam. Apa wanita tua itu sama sekali tidak mencurigainya? Boleh dibilang, waktu yang dihabiskannya bersama Frida tidaklah panjang. Sebenarnya, kalaupun sekarang Frida mencurigainya, dia juga tidak akan menyalahkan wanita tua itu. Frida bersedia mempercayainya tanpa syarat seperti ini benar-benar membuatnya terharu. Akhirnya, Pamela angkat bicara. Nenek, ini aku. Begitu mendengar suara Pamela, Frida agak terkejut. Pamela, ternyata kamu, Pamela. Tunggu, apa baru saja kamu yang menjawab panggilan telepon ini? Ya, Nenek, kalau begitu, kamu sudah mendengar semua ucapan si tua itu. Pamela tertawa pelan dan berkata, aku sudah mendengarnya. Frida menghibur istri cucunya itu dengan nada malu, Pamela, jangan masukkan ucapan si tua itu ke dalam hati, ya. Dia hanya nggak memahami situasi yang sebenarnya. Ya, Nenek jangan khawatir. Aku mengerti. Sebenarnya, Pamela tidak memedulikan sikap Tommy padanya. Dia dan Tommy tidak saling mengenal, tentu saja dia juga tidak memedulikan pandangan pria tua itu. Frida menghela napas lega dan berkata, baguslah kalau begitu, aku tahu Pamela adalah gadis yang paling pengertian. Pamela bertanya dengan penasaran, Nenek, kenapa setelah melihat berita buruk tentangku di internet, Nenek sama sekali nggak mencurigaiku? Frida berkata, untuk apa aku mencurigaimu? Curiga menantu keluarga Dirgantara kekurangan uang sampai-sampai melakukan tindakan seperti memeras pemilik mobil ratusan juta itu. Aku nggak gegabah seperti si tua itu. Berita seperti itu pasti berita palsu. Pamela tertawa dengan senang. Haha, Nenek benar-benar cerdas dan bijaksana. Mendapat pujian dari istri cucunya, Frida juga ikut senang. Tentu saja. Tapi, Pamela,
Sebenarnya aku berharap kamu adalah seorang gadis yang menyukai uang. Pamela tidak terlalu memahami maksud Frida. Maksud nenek. Frida berkata dengan cemas, karena keluarga Dirgantara kaya, Agam lebih kaya lagi. Kalau kamu menyukai uang, Agam akan cocok dengan seleramu. Aku takut kamu nggak menyukai apapun, nggak menyukai sikap Agam yang dingin dan kurang perhatian, nggak menyukai keluarga Dirgantara. Pamela sangat terkejut. Dia tidak menyangka Frida begitu memahaminya dan mempercayai karakternya. Bab 339. Namun, sebenarnya Frida sudah terlalu memandang tinggi dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai uang? Dia benar-benar menyukai uang. Hanya saja, dia lebih suka menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia tidak tertarik untuk mendapatkan uang melalui menikah dan menjilat seorang pria, atau trik-trik rendahan lainnya. Di ujung telepon, terdengar suara kesal Tommy lagi. Di zaman sekarang, semua wanita di dunia ini menyukai uang. Dasar kamu ini, sebenarnya kamu sudah terlalu tua atau terlalu naif. Kamu bahkan mempercayai masih ada wanita di dunia ini yang gak menyukai uang. Kulihat kamu benar-benar sudah disihir oleh gadis yang bernama Pamela itu. Frida terdiam, seolah-olah mengerahkan tenaganya untuk menarik napas dalam-dalam. Suaranya berubah menjadi dalam, terdengar seperti penuh penekanan, serta nada bicaranya juga aneh. Pamela, usahakan beberapa hari ini kamu jangan keluar dulu, ya. Kalau ada kepentingan dan harus keluar, ingat hati-hati di jalan. Seharusnya nggak lama lagi Agam sudah bisa menyelesaikan masalah di internet. Sekarang ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Lain kali aku akan menelepon lagi. Pamela berkata dengan patuh, "Oh, oke, sampai jumpa nenek." Sebelum sambungan telepon terputus, dia mendengar suara teriakan Frida yang seperti auman singa betina itu. Si tua, baru saja kamu mengatai siapa naif. Tommy merintih kesakitan. Aduh, lepaskan aku. Aku ini seorang pasien. Oh, ternyata kamu masih tahu kamu adalah seorang pasien. Kulihat hari ini kamu sangat bersemangat. Pamela tidak bisa mendengar apa-apa lagi karena panggilan telepon sudah terputus. Mendengar pembicaraan antara dua lansia itu, Pamela merasa terhibur. Frida dan Tommy benar-benar seperti dua bocah tua. Walaupun mereka sedang bertengkar, tetapi bisa terlihat dengan jelas bahwa hubungan keduanya sangat baik. Pasangan harmonis yang jarang ditemui. Tepat pada saat ini, muncul sebuah panggilan video di layar komputer. Panggilan video itu dari Jovita. Sambil menatap layar komputernya, Pamela menyipitkan matanya. Sejak terakhir kali mengetahui dirinya sama sekali tidak ada hubungan darah dengan keluarga Alistair, Pamela sudah tidak pernah berhubungan dengan anggota keluarga Alistair lagi. Dia merasa tidak perlu berhubungan dengan mereka lagi. Lagi pula, keluarga Alistair tidak menyukainya, jadi dia juga tidak tertarik untuk berhubungan dengan mereka lagi. Sekarang, tiba-tiba Jovita menghubunginya, apalagi yang diinginkan wanita itu. Setelah berpikir sejenak, Pamela menjawab panggilan video dari Jovita. Namun, dia tidak menyalakan videonya, hanya melihat lawan bicaranya. Bagaimanapun juga, sekarang dia sedang berada di kediaman keluarga Dirgantara. Kalau dia menyalakan video, latar belakangnya saat ini sangatlah mewah. Kalau sampai Jovita melihatnya, pasti akan membawa masalah lagi. Tak lama kemudian, wajah Jovita muncul di layar komputer. Wanita itu menunjuk kamera, lalu menoleh ke arah Darius, ayahnya dan berkata, "Ayah, dia sudah angkat." Darius langsung mendekati kamera, memelototi kamera dan berteriak dengan marah, "Pamela, belakangan ini kemana saja kamu? Bukan hanya nggak pulang ke rumah, telepon kamu juga nggak diangkat." Dulu, mengingat Darius adalah ayahnya, walaupun tidak ada kesan baik pada pria itu, Pamela tetap berusaha bersikap hormat dan sopan pada pria itu. Sekarang, dirinya dan Darius sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi,
jadi sikap hormat dan sopan itu tentu saja tidak perlu dia pertahankan lagi. Pamela menjawab dengan tenang, ada urusan apa mencariku? Darius berkata dengan marah, dasar anak durhaka. Seperti ini sikapmu padaku. Kamu sudah melakukan hal memalukan di luar sana, tapi kamu sendiri malah bersembunyi. Kami sekeluarga yang ikut malu denganmu dan menjadi target kritikan di internet. Sekarang, bahkan sudah ada orang yang mengirimkan karangan bunga dan silet ke rumah. Pamela, apa kamu ingin aku cepat mati? Pamela tertegun sejenak. Para pengguna media sosial itu menemukan alamat kediaman keluarga Alistair secepat itu. Pikirnya, sangat jelas bahwa ada orang yang membeberkan hal ini. Sepertinya, tidak lama lagi fakta dia telah menikah dengan anggota keluarga Dirgantara juga akan terekspos. Bab 340. Darius memerintah dengan penuh emosi, Pamela, cepat pulang sekarang juga. Kamu urus dulu karangan bunga yang ada di depan pintu rumah, lalu tanggung jawab sendiri atas apa yang telah kamu lakukan. Pikirkan cara untuk mengakui kesalahanmu di depan media dan publik. Ingat, kamu harus memohon agar dimaafkan oleh semua orang. Jangan menyeret kami sekeluarga ikut menanggung malu. Mendengar ucapan pria itu, tidak ada gejolak emosi dalam hati Pamela, bahkan dia merasa ingin tertawa. Beberapa saat yang lalu, seorang wanita tua yang belum lama mengenalnya begitu mempercayainya, bahkan berpesan padanya agar jangan keluar terlebih dahulu dan harus berhati-hati. Namun, ayahnya ini malah ingin mendorongnya keluar sesegera mungkin menjadi pelampiasan amarah dan kekesalan publik, agar mereka sekeluarga tidak ikut terseret. Kalau dibandingkan antara sikap Frida dan sikap Darius padanya, bukankah semuanya sudah sangat jelas? Sejak kecil hingga dewasa, Darius selalu memperlakukannya seperti ini. Begitu terjadi hal yang buruk, tanpa memahami situasi terlebih dahulu, pria itu selalu menyalahkan dan memarahinya. Tidak pernah sekalipun pria itu menanyakan sebenarnya apa yang terjadi, memberi perhatian padanya, serta mencari tahu apakah dia dituduh hal yang tidak benar atau tidak. Sekalipun tidak pernah. Saat dia masih kecil, dia sering bertanya-tanya mengapa ayahnya berbeda dengan ayah orang lain. Dia sama sekali tidak bisa merasakan kasih sayang ayah yang tertulis dalam karangan teman-teman sekelasnya. Namun, Darius juga bukan benar-benar berbeda dengan ayah orang lain. Kalau dilihat dari caranya memperlakukan Jovita, boleh dibilang pria itu adalah seorang ayah yang menyayangi putrinya. Tidak peduli Jovita melakukan kesalahan apapun, paling Darius hanya akan marah selama beberapa saat saja. Kemudian, pria itu akan memaafkan Jovita dan tetap menyayangi Jovita seperti sebelumnya. Namun, Darius tidak akan memperlakukan dirinya seperti itu. Sekarang, dia sudah mengerti mengapa sikap Darius begitu dingin dan tidak perhatian pada dirinya. Pria itu selalu tahu bahwa tidak ada hubungan darah antara mereka. Jadi, terhadap Pamela, tidak ada yang namanya kasih sayang ayah, paling hanya ada sedikit rasa kasihan. Namun, kalau sejak awal Darius sudah tahu mereka tidak ada hubungan darah dan tidak ingin mengadopsinya, kenapa saat itu Darius membawanya pulang dari rumah sakit? Lalu, kenapa setelah membawanya pulang ke rumah, pria itu tidak mengadopsinya dengan baik, melainkan mencampakkannya di pedesaan? Makin memikirkan hal ini, dia makin merasa ada yang aneh. Setelah kasus yang sedang menimpanya ini mereda dan dia sudah punya waktu luang, dia harus kembali ke kediaman keluarga Alistair dan menyelidiki masa lalu Darius secara menyeluruh. Tak kunjung mendengar tanggapan dari Pamela, Darius yang berada di depan layar sudah marah besar. Pamela, apa kamu sudah bisu? Apa kamu nggak dengar? Cepat pulang ke rumah dan selesaikan masalahmu sendiri. Pamela tersadar kembali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah mendengarnya. Tapi, sekarang aku nggak punya waktu, nggak bisa pulang. Aku akan mengirim orang untuk mengurus masalah karangan bunga. Aku berjanji ke depannya kalian nggak akan menerima barang-barang aneh seperti itu lagi.
Kalau nggak ada urusan lain lagi, aku matikan sekarang. Mendengar nada bicara dingin Pamela, Darius tercengang. Dia merasa sikap putrinya ini sudah berbeda dengan sebelumnya. Dia berkata dengan kesal, "Pamela, kenapa kamu berbicara seperti ini padaku?" Pamela berkata dengan nada malas, memangnya ada masalah? Bukankah aku sudah bilang akan mengirim orang untuk mengurus masalah itu? Kenapa? Kamu masih nggak puas?" Saking kesalnya, Darius menggertakkan giginya dan berkata, "Dasar gadis gila. Makin lama, makin nggak tahu sopan santun. Saat berbicara, kamu bukan memanggilku ayah, malah panggil kamu. Kamu ingin memberontak. Ayah, biarkan aku bicara beberapa patah kata dengannya." Jovita mengambil alih ponselnya. Dalam sekejap, wajah seorang wanita dengan riasan tebal muncul di layar. Dia memasang ekspresi meremehkan dan memelototi layar. "Pamela, dasar pembawa sial. Sejak kamu datang dari desa ke kota, keluarga Alistair selalu saja tertimpa masalah. Beberapa saat yang lalu, kamu baru saja membuatku kehilangan pekerjaanku. Sekarang, karena masalah pemerasan yang kamu lakukan beredar luas di internet, aku juga ikut terseret dalam masalahmu, dimarahi oleh orang-orang. Sungguh memalukan. Pamela, bagaimanapun caranya kamu harus segera menyelesaikan masalah ini, lalu kembali ke pedesaan. Jangan tinggal di kota Marilla lagi dan mencelakai keluarga Alistair. Apa kamu dengar?" Pamela terkekeh dan berkata, "Jovita, sepertinya kamu kehilangan pekerjaanmu karena kesalahanmu sendiri, kan? Selain itu, apakah aku ingin tetap tinggal di kota Marilla atau kembali ke pedesaan? Sepertinya bukan urusanmu, bukan?" Cerita bersambung.